Nama saya Rizky Al-Zikri. Saya akan membahas biografi D.N. Aidit. D.N. Aidit atau yang bernama lengkap Dipan Sastra Aidit adalah seorang tokoh politik Indonesia yang lahir pada tanggal 30 Juli 1923 di Jakarta. Ia dikenal sebagai salah satu pemimpin penting Partai Komunis Indonesia atau PKI dan memainkan peran kunci dalam sejarah politik Indonesia pada pertengahan abad ke-20, terutama selama periode revolusi dan tahun awal setelah kemerdekaan. Latar belakang keluarga dan pendidikan. D.N. Aidit berasal dari keluarga dengan latar belakang pendidikan yang baik. Ayahnya Sutomo adalah seorang guru dan ibunya Fatmawati adalah seorang pendidik. Dalam lingkungan yang mendorong pendidikan, Aidit menunjukkan minat yang besar terhadap kegiatan politik sejak usia muda. Ia mengenyam pendidikan di berbagai sekolah dan akhirnya melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Hukum. Karir politik. Aidit terlibat dalam aktivitas politik sejak muda dan pada akhir 1940-an ia bergabung dengan Partai Komunis Indonesia. Dalam waktu singkat, ia menunjukkan kemampuannya dalam organisasi dan strategi politik yang membawanya menduduki posisi penting dalam partai. Ia menjadi ketua PKI pada tahun 1951 dan dikenal sebagai orator ulung yang mampu memengaruhi banyak orang dengan pidato-pidatonya. Selama periode 1950-an dan awal 1960-an, Aidit memainkan peran penting dalam mengembangkan basis dukungan untuk PKI, terutama di kalangan buruh dan petani. Ia juga terlibat dalam kegiatan anti-imperialis dan mendukung gerakan-gerakan sosial yang memperoleh dukungan dari rakyat kecil. Hubungan dengan pemerintah. Pada periode pemerintahan Presiden Soekarno, PKI mengalami perkembangan yang signifikan. D.N. Aidit dan PKI menjadi semakin dekat dengan pemerintah, terutama dalam konteks kebijakan Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis yang dipromosikan oleh Soekarno. Namun, hubungan ini juga menciptakan ketegangan dengan kelompok-kelompok lain di Indonesia, termasuk militer dan partai-partai politik lain. Peristiwa 1965. Satu peristiwa yang sangat menentukan dalam sejarah Indonesia adalah gerakan 30 September atau G30S pada tahun 1965 yang mengakibatkan pembunuhan beberapa jenderal militer. D.N. Aidit dituduh terlibat dalam peristiwa ini, meskipun banyak sejarawan berpendapat bahwa PKI tidak memiliki peran langsung dalam insiden tersebut. Setelah G30S, situasi politik di Indonesia berubah drastis. Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan dan terjadi penangkapan serta pembunuhan massal terhadap anggota PKI dan simpatisan mereka. Banyak yang memperkirakan bahwa Aidit menjadi salah satu target utama dalam penangkapan ini. Penangkapan dan maut. Setelah kudeta, D.N. Aidit melarikan diri dan bersembunyi di beberapa tempat di Indonesia. Namun, pada tahun 1967, ia ditangkap di daerah pedesaan. Banyak versi mengenai nasibnya setelah penangkapan dan ada yang menyebutkan bahwa ia dieksekusi secara rahasia oleh pihak militer. Warisan D.N. Aidit sebagai pemimpin PKI dan tokoh sejarah Indonesia tetap menjadi bahan perdebatan di kalangan sejarawan. Ia dipandang sebagai simbol dari perjuangan kelas dan perjuangan untuk keadilan sosial, tetapi juga menjadi tokoh yang sangat kontroversial karena hubungan PKI dengan kekerasan dan konflik pada masa itu. Kehidupannya menggambarkan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh gerakan kiri di Indonesia dan pengaruhnya terhadap sejarah politik negara ini terasa hingga hari ini. Kesimpulan, D.N. Aidit adalah sosok yang kompleks dalam sejarah Indonesia dengan kontribusi yang signifikan serta kontroversi yang menyertainya. Kehidupannya dan pengaruhnya dalam politik India akan terus diingat dan dibahas dalam konteks pergerakan sosial.